Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang kakek tua bernama Turo yang sedang menuju perkebunan miliknya. Turo dikenal di kampungnya sebagai seorang saudagar perkebunan terkemuka karena memiliki banyak lahan yang subur dan produktif. Saat sedang dalam perjalanan, Turo menerima telepon dari seorang wanita bernama Vanessa. Vanessa menghubungi Turo untuk mengabarkan bahwa ia tertarik membeli buah-buahan dari perkebunan miliknya. Sementara itu, Turo memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Dia adalah Aldo. Ada satu hal yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Turo. Sang anak sering mengajak ibu tirinya yaitu Cita untuk bermain futsal saat dirinya pergi. Suatu hari ketika Aldo dan Cita sedang berada di rumah, Aldo dengan semangat langsung mengajak ibu tirinya untuk bermain futsal. Awalnya Cita menolak ajakan tersebut karena ia hendak mandi. Namun Aldo yang sangat ingin bermain futsal saat itu juga terus merengek hingga Cita akhirnya luluh dan menyetujui permintaannya. Di tempat yang berbeda, seorang polisi memanggil anak buahnya yang bernama Pares. Sersan tersebut meminta Pares untuk menyelidiki kasus pencucian uang yang diduga dilakukan oleh seorang wanita bernama Vanessa. Menurut informasi yang diperoleh, Vanessa memiliki jaringan luas di beberapa negara lain. Sersan menegaskan bahwa kasus ini harus segera diusut tuntas. Sementara itu, suatu hari Aldo membawa sebotol ramuan ke rumah. Cita terkejut melihat Aldo membawa ramuan tersebut kepadanya. Diketahui jika ternyata Aldo bukanlah anak kandung Turo. Aldo sebenarnya merasa sangat kesal kepada Turo karena ibu kandungnya telah tersingkirkan oleh Turo. Dengan penuh dendam, Aldo meminta Cita untuk memberikan ramuan itu kepada Turo. Aldo meyakinkan Cita bahwa jika Turo tidak ada, Cita bisa menguasai seluruh harta kekayaan yang dimiliki Turo. Cita terdiam memikirkan permintaan Aldo yang penuh dengan kebencian dan ambisi. Tak lama kemudian, Turo pulang ke rumah. Ia berkata kepada Cita bahwa akan ada seseorang yang akan memborong hasil panen buah dari perkebunannya. Turo segera berencana untuk mandi, namun tiba-tiba teleponnya berdering. Ternyata panggilan tersebut datang dari Vanessa. Vanessa menginformasi bahwa ia sudah berada di tempat yang telah mereka sepakati untuk bertemu. Singkat cerita, Turo tiba di tempat yang telah dijanjikan untuk bertemu Vanessa. Saat pertama kali melihat Vanessa, Turo langsung terpesona oleh kecantikan yang dimilikinya. Tanpa ragu, Turo langsung bertanya kepada Vanessa apakah dia sudah menikah. Dengan santai, Vanessa menjawab bahwa dirinya belum menikah. Menurutnya menikah itu bukanlah hal yang penting. Yang terpenting baginya adalah bermain futsal. Vanessa sendiri tidak mempermasalahkan status Turo yang sudah menikah. Baginya bersama Turo hanyalah untuk bersenang-senang tanpa ikatan serius. Meskipun baru saling mengenal, mereka berdua merasa nyaman dan tidak canggung. Bahkan mereka memutuskan untuk bermain futsal bersama, sebuah aktivitas yang membuat mereka semakin akrab. Turo dengan beraninya menelpon Cita dan berbohong bahwa dirinya harus pergi keluar kota untuk menyelesaikan urusan bisnis. Keesokan harinya Aldo mendatangi Cita dan meyakini bahwa Turo masih bersama wanita lain. Aldo menyindir Cita dengan tajam, mengatakan bahwa percuma saja memiliki wajah cantik jika mudah dibohongi oleh Turo. Merasa sangat kesal, Cita meminta Aldo untuk segera pergi dari hadapannya. Di tempat lain, Turo mengajak Vanessa untuk mengunjungi perkebunan miliknya. Sambil berjalan di antara tanaman yang subur, Turo mulai menceritakan tentang keluarganya kepada Vanessa. Turo yang terbawa suasana mengajak Vanessa untuk bermain futsal di tengah perkebunan. Meskipun tempat itu bukanlah tempat yang cocok untuk bermain, mereka berdua tetap menikmati momen tersebut dengan penuh semangat. Setelah puas bermain, Turo dan Vanessa memutuskan untuk kembali ke rumah Turo. Vanessa ingin bertemu dengan istri Turo meski tidak tahu apa yang akan dihadapinya. Ketika mereka tiba di rumah, sialnya Cita dan Aldo ternyata sedang asik bermain futsal. Namun dengan cepat Aldo berhasil bersembunyi di toilet sebelum mereka terlihat. Turo kemudian memperkenalkan Vanessa kepada Cita, menjelaskan bahwa Vanessa adalah pembeli hasil panen dari perkebunan mereka. Vanessa kemudian meminta izin untuk pergi ke toilet untuk membasuh dirinya. Namun ketika berada di toilet, dia bertemu dengan Aldo dan tanpa disangka mereka berdua justru asik bermain futsal.
Merasa Vanessa terlalu lama berada di toilet, Turo memanggilnya dan meminta Vanessa untuk segera keluar. Sementara itu, Chita telah menyiapkan hidangan makan siang untuk dinikmati bersama. Saat Turo dan Vanessa makan siang, Chita dengan cerdik berhasil mengeluarkan Aldo dari toilet tanpa diketahui oleh Turo. Setelah itu, Aldo dan Chita diam-diam masuk ke dalam mobil karena mereka tahu Turo akan pergi bersama Vanessa. Dugaan mereka benar, Turo dan Vanessa segera berangkat dan berhenti di sebuah perkebunan. Merasa khawatir dan penasaran karena Turo tak kunjung kembali, Aldo memutuskan untuk mencari ayahnya. Ternyata dia menemukan Turo sedang bermain futsal dengan penuh semangat bersama Vanessa. Chita yang curiga kemudian mengikuti jejak Aldo dan menyaksikan sendiri kedekatan Turo dan Vanessa. Perasaan marah dan kecewa memenuhi hati Chita dan dia berniat memberi pelajaran kepada keduanya. Namun sebelum Chita bisa melancarkan aksinya, Aldo berhasil menyelamatkan Vanessa, sementara Turo berhasil melarikan diri. Malam harinya Turo mendekati Chita dengan wajah penuh penyesalan. Ia meminta maaf dengan tulus dan berjanji bahwa kejadian serupa tidak akan pernah terulang lagi. Untuk menunjukkan kesungguhannya, Turo memberikan sejumlah uang kepada Chita, berharap ia bisa membelanjakan untuk apapun yang bisa membuatnya bahagia. Turo berharap dengan cara ini ia bisa memperbaiki hubungan mereka. Beberapa waktu kemudian, polisi Pares berhasil menangkap Vanessa yang sedang bersama Aldo dan seorang pria. Pares menuntut penjelasan mengenai keberadaan uang yang hilang. Vanessa dengan tenang menjawab bahwa uang tersebut sudah dibelanjakan. Meski dalam situasi yang genting, Vanessa mencoba menghubungi Turo dan membuat janji pertemuan agar bisa menyelesaikan masalah ini. Di lain sisi, Turo berbicara kepada Chita, memberitahu bahwa ia akan bertemu dengan rekan bisnisnya Vanessa yang akan datang bersama seorang kolega dari Jepang. Namun saat Turo melangkah keluar, tiba-tiba ia terjatuh. Ternyata Chita telah mencampurkan ramuan ke dalam kopi Turo sebelumnya. Di sisi lain, karena Turo tak kunjung datang, Vanessa akhirnya menelponnya. Namun panggilan itu dijawab oleh Chita. Dengan suara tenang, Chita mengatakan bahwa Turo telah meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Mendengar berita mengejutkan itu, Aldo dan Vanessa segera menuju rumah Turo. Ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa Turo memang sudah tiada. Dalam kelelahan dan kesedihan, Aldo dan Vanessa memutuskan untuk meminum air putih yang ada di rumah itu. Tanpa mereka ketahui, air tersebut telah dicampur ramuan oleh Chita. Akibatnya tak lama kemudian, Aldo dan Vanessa juga menyusul Taro. Singkat cerita, setelah kejadian tragis itu, Chita memutuskan untuk meninggalkan kota. Ia merasa perlu memulai hidup baru, jauh dari kenangan pahit dan masa lalu yang kelam. Ternyata semua ini adalah bagian dari rencana yang sudah diatur oleh Pares. Dengan cerdik, Pares berhasil menggiring situasi sesuai dengan keinginannya. Akhirnya, Pares dan Chita memulai lembaran baru dalam kehidupan mereka. Dan film pun selesai.